Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safwan dengan NIM 19020638. Mata kuliah Etika Profesi dan Komunikasi yang dibimbing oleh Dr. Sufriyadi MPD. Baik, di sini saya akan membuat tugas final atau tugas akhir dari MK Etika Profesi dan Komunikasi, yaitu membahas tentang semua judul yang ada pada MK Etika Profesi dan Komunikasi. Yang pertama adalah etika profesi merupakan sikap etis yang dimiliki oleh seseorang profesional sebagai bagian dari integral dan sikap hidup dalam mengemban tugasnya dan menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus dalam kehidupan manusia. Kode etik atau etika profesi ini sangat erat kaitannya dalam bidang pekerjaan tertentu yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau konsumennya. Pada dasarnya, kode etik profesi ini berperan sebagai nilai norma, sistem norma, serta aturan yang profesional secara tertulis dan dengan tugas menyatakan apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi seorang profesional. Tingkatnya bahwa seorang profesional harus bertindak sesuai dengan aturan dan menghindar tindakan-tindakan sesuai dengan kode etik profesi. Kode etik ini juga harus disepakati bersama seperti dokter, jurnalistik, guru, dan lain sebagainya. Etika kepemimpinan adalah standar moral yang memberikan batas yang jelas antara yang baik dan buruk, serta menjadi pedoman pemimpin dalam pengambilan keputusan. Etika juga akan menuntut pemimpin untuk berpikir dan bertindak sesuai norma. Kepantasan dalam hubungan sosial. Pemimpin yang etis punya pengaruh positif bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dengan mendorong sikap dan tindakan berdasarkan nilai moral yang sama, pemimpin akan menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang beretika dan membangun reputasi organisasi yang kuat. Seorang pemimpin dijadikan sebagai panutan atau contoh bagi bawahan-bawahannya atau karyawan-karyawannya dalam bertindak di dalam organisasi atau perusahaan. Karena bagaimana sikap seorang pemimpin akan mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan dalam organisasi. Oleh sebab itulah, etika kepemimpinan tersebut merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar dapat dicontoh oleh bawahan-bawahan atau karyawan-karyawannya. Untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta mencapai tujuan bersama dan efektif, ketika pemimpin sangat diperlukan untuk menunjang performa sebagai seorang pemimpin di sebuah organisasi dan perusahaan. Kematangan seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam memimpin. Berawal dari semua ini, perlu kita tanyakan apa sebenarnya makna kematangan seorang pemimpin itu. Kematangan bisa diibaratkan dengan kedewasaan, tetapi itu lebih dari sekedar matang secara psikologis. Dalam kaitan ini, di setiap pemimpin harus mengutamakan kedewasaan diri yang tinggi sebagai pemimpin yang bijaksana. Etika komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antar manusia. Sebaliknya, tanpa adanya pengetahuan etika komunikasi, maka akan terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat memecah belahkan kehidupan manusia. Beretika. Secara spesifik, kepemimpinan beretika melibatkan adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memperlihatkan atau memperhatikan pada kesejahteraan bawahan, serta membangun hubungan berbasis kepercayaan dengan para bawahannya. Ketika mengambil keputusan dalam dunia yang kompleks, para pemimpin harus menyeimbangkan risiko jangka pendek dengan hasil jangka panjang serta menentukan berapa banyak tekanan yang dapat mereka terima dari orang-orang yang harus memikul pengorbanan jangka pendek. Sebagian besar keterampilan kepemimpinan eksekusi lebih rumit dibandingkan pendekatan-pendekatan lain untuk menyelesaikan tugas seorang pemimpin. Karena itulah diperlukannya untuk mengeksekusi terobosan-terobosan yang akan dilakukan. Pola kepemimpinan yang tepat untuk saat ini adalah mampu menggabungkan ketiga potensi, yaitu kepala, hati, dan nyali. Definisi lain dari kepemimpinan adalah merupakan suatu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan atau mengelola orang lain
agar dapat mau berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan bersama. Dalam pengertian ini, seorang yang ingin diakui sebagai pemimpin harus memiliki kelebihan dalam beberapa fungsi, yakni yang pertama mempengaruhi, yang kedua membimbing, sampai pada pengelola orang lain. Komunikasi yang efektif adalah bagian utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Komunikasi yang sukses dan efektif berasal dari pelaksanaan proses komunikasi. Orang-orang yang terlibat akan meningkatkan keterampilan komunikasi. Mereka juga mengikuti proses komunikasi dan tinggal jauh dari hambatan yang berbeda. Telah terbukti bahwa individu yang memahami proses komunikasi akan berkembang menjadi komunikator yang lebih efektif. Dan komunikator yang efektif memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi sukses. Oleh karena itu, kita harus menggunakan model-model komunikasi yang pas dalam berkomunikasi. Dari saya, Aulia Safwan, NIM 19020638. Sekian pemaparan tugas final dari saya. Saya harap bisa diterima dengan baik oleh Bapak Dr. Supriyadi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.